Shalom. Apa kabar saudara? Hari ini jumpa lagi kita pada hari keempat, yaitu hari Kamis tanggal 10 September 2020. Membahas kembali tentang apa sih yang diberikan oleh orang yang mengasihi atau mencintai. Pertama yang diberikan adalah perhatian, kedua ada kesediaan mendengar, ketiga adalah empati, sekarang keempat adalah tentang kesetiaan. Apa kata Amsal 20 ayat 6? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita sering lihat ya, kalau ada pemilu, pilkada, banyak orang, apalagi yang mau mencalonkan diri jadi anggota, apa itu namanya, legislatif itu saudaraku. Oh, di mana-mana bertabur, ada yang memberi uang, memberi sembako, dan segala macam. Nah, tapi apakah setia? Maksudnya ada terus-menerus saudaraku. Nah, jadi kesetiaan ini berbicara loyalitas. Dia bisa dipercaya dan berkesinambungan terus-menerus. Nah, jadi orang yang setia juga bisa disebut tangan kanan. Kemudian imannya teguh, kokoh, kuat, tidak dipengaruhi oleh angin apapun, dan benci suap. Nah, kita ini saudaraku harus setia kepada Tuhan, karena dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 8-9, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9 mengatakan, Elohim atau Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Tuhan kita, Bapa kita setia saudara, menjaga lalu menggenapi firman-Nya. Dia tidak akan ingkar. Bagaimana dengan kita? Nah saudaraku, di sini ada saudara saya kembali yang sudah berkhotbah tentang ada apa dengan cinta. Beliau yang paling mengerti tentang kesetiaan ini. Kita dengarkan bagaimana apa contoh dari kesetiaan kita. Sekarang kita contohnya kepada Tuhan dulu, baru nanti kepada pasangan dan lain-lain. Silakan Ibu Rima. Shalom. Tentang kesetiaan ini saya belajar, Bu, ya, pada Tuhan. Ketika saya hidup baru, tentang persepuluhan, Bu, ya. Saya belajar bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan, ya. Suatu kepercayaan dari Tuhan. Benar. Jadi memang bukan milik kita. Jadi benar-benar jangan kita pikirkan lagi itu. Memang itu harus kita keluarkan dari penghasilan kita 1/10 dan kita khususkan buat Tuhan. Jadi kita beri dengan rasa hormat. Seperti itu, Bu. Jadi itu kami udah lakukan, ya. Sampai hari ini pun tetap kami lakukan kesetiaan di dalam memberikan persepuluhan. Jadi saya pernah merenung dan juga saya pernah berdiskusi lah sama suami saya, ya, Bu, mengenai ini. Begini, saya bilang sama suami saya, jika rezeki itu nggak diberikan kepada kita, itu juga kalau Tuhan tidak mau berikan kepada kita, itu juga tidak ada. Itu bentuk kesetiaan Tuhan juga memberkati anak-anaknya. Jadi kalau kita dipercaya, kita harusnya menjadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan, menjadi bendaharanya Tuhan. Seperti itu. Kesetiaan itu adalah bicara kepercayaan saudaraku. Kalau itu tadi Ibu Rima kasih tahu tentang contoh kesetiaan. Di dalam berpasangan, namanya kita berumah tangga saudaraku, selalu ada masalah. Walaupun ketika pacaran orang bisa berpacaran 8 tahun tidak ada masalah, lucunya setelah berumah tangga selalu timbul masalah. Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh hambanya Ibu Rima Saalino tentang kesetiaan kepada suami, bagaimana beliau terus menjaga kesetiaan itu, tidak pernah tergoda. Karena banyak sekarang orang-orang saudaraku, pasangan suami istri baru sebulan udah minta cerai, 1 tahun cerai, 5 tahun, bahkan yang udah tua pun ikut-ikutan sekarang ingin cerai. Nah Tuhan mengatakan ketika kita berjanji di depan altar, pendeta selalu bertanya,
Apakah engkau mau setia dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin atau kaya, dalam memiliki anak atau tidak memiliki anak? Bisa nggak setia? Nah, luar biasa ini saudaraku. Kita dengarkan apa pendapat daripada Ibu Rima, tindakannya selama ini tentang kesetiaan kepada suami dan keluarga. Iya, jadi melanjutkan yang tadi ya, kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama juga. Ya, ini tadi Ibu bilang mengenai dengan suami ya. Jadi secara sederhana saya itu belajar di dalam Alkitab juga dikatakan ya Bu, bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Jadi ketika kita pacaran kita bolehlah, maksudnya memilih. Mungkin kita nggak cocok dengan satu, kemudian ganti yang satu. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam lembaga pernikahan Kristen, itu harus 1 sampai mati. Amin. Apapun yang terjadi 1 sampai mati. Setia sampai mati seperti Kristus, saudaraku. Karena apa? Gambaran pernikahan ini adalah gambaran daripada antara umat Tuhan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Maka Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan pada awalnya, Dia berkuasa untuk menolongnya sampai akhir. Masalahnya, kalau saudara ada masalah dalam rumah tangga, apakah saudara bertanya kepada manusia yang sesat, orang yang jahat, atau datang ke rumah Tuhan? Bahkan saya berpikir, saya mendengar ada seorang teman saya pengacara mengatakan dia sedang mengusulkan kepada pemerintah bahwa apabila pernikahan itu dilakukan di dalam gereja, maka wajiblah juga gereja dilibatkan apabila ada perceraian. Orang seenak-enaknya bercerai sehingga ada ketidakadilan juga, yang seharusnya kalau dia mendengarkan firman Tuhan, informasi yang baik, kemungkinan besar banyak yang dipulihkan. Kami di CBM ini saudara, banyak orang yang mau cerai, yang gara-gara masalah yang kecil ataupun yang besar, setelah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah 20 tahun bercerai, 5 tahun bercerai, di pengadilan Tuhan memulihkan mereka semua. Banyak jemaat karena kurang memahami sehingga mereka mengalami rasa sakit yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kesetiaan ini saudaraku bukan hanya juga kepada Tuhan, bukan juga hanya kepada pasangan. Kesetiaan juga kepada siapa lagi ya Bu ya, kesetiaan yang Ibu rasakan ya Bu ya? Antara teman juga Ibu ya. Wah, ini yang paling penting nih. Nah, kita susah banyak berteman, senang bersama. Wah, ini teman kami yang setia saudara. Terima kasih. Dalam keadaan susah, ibu kami ini turut merasakan kesusahan kami. Anak Tuhan yang luar biasa ini saudaraku, dia setia terus mendukung pelayanan kita walaupun kita bukan gereja-gereja yang besar. Apa yang diterima dari firman Tuhan, apa yang didapat, setia melakukannya saudaraku. Oh, ini yang patut kita teladani. Saudaraku, marilah kita menjadi orang yang setia, memiliki loyalitas kepada Tuhan, juga kepada suami, kepada istri, kepada keluarga kita, apapun keadaannya, tidak memandang itu salah atau benar. Pertahankan rumah tangga saudara, datang kepada Tuhan. Jika saudara diberkati dan ada orang yang membutuhkan jawaban tentang masalah kesetiaan, silahkan saudara tonton ini berulang-ulang di YouTube. Saudara like, saudara subscribe, saudara bisa komen dan share ke banyak orang. Ingat saudaraku, setiap umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil. Mungkin saudara memiliki keterbatasan, tetapi dengan cara men-share video ini, saudara sudah turut terlibat memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok satu kali lagi untuk acara yang sama pada pukul 5 sore. Tuhan Yesus berkati. God bless you.